Salam Satu track. Yes. 93. Oke, selamat datang di podcast Satu Track. Ya, ngomongin apa ini hari ini? Ngomongin ya apalagi kalau kita Marquez. Marquez lagi ya. Oh, Marquez oke. lagi. Kayaknya satu kalender ini ngomonginnya Marquez aja sudah nih, Pak. Ya karena memang dianya yang punya kelebihan dan pemenangnya mau nggak mau ya beritanya mesti seputar Marquez aja. Gitu. Iya, ngeri. Dan Marquez bersaudara karena kemarin Alex posisinya kan cedera. Hmm. Tangannya masih cedera, nggak maksimal, bisa P2 Ya. mengalahkan kembali lagi seorang Peko. Iya, lagi-lagi prediksi saya luput. Tapi nggak apa-apa, karena P1-nya tetap Marquez. Satu tetap Marquez. Ah. Ya. Kalau saya tetap Oh, hanya 2 yang luput, Ah. P3-nya masuk 1-3. Oke, keren. Ya. Oke, sebelum ke MotoGP, Mas Ben, kemarin Ya. kita dapat berita bahagia ya. Iya, Karena wakil dari Indonesia, dua wakil dari Indonesia ini malah podium semua kemarin di Sachsenring. Iya, Ini iya. di ajang apa ini Mas Ben? diajang ini apa? Red Bull. Rocky. Iya, Red Bull. Red Bull Rookie Cup ya. Rookie Cup. Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, ini konon jadi salah satu ajang junior yang memang mau meneruskan MotoGP ya Bang Ajo. Iya, Di iya. RBRC ini. Karena itu juga jadi jadi kejuaraannya Dorna Sport juga kan itu Red Bull. Iya. Iya kan mulai dari Berjenjang kan itu? Iya, mulai dari Asia Talent, Eropa Talent sampai Red Bull Cup ini. Ya harapannya sih yang terbaik pembalap kita khususnya Vedaiga bisa terjun di Moto3 tahun 2026 besok ini. 2026. Karena prestasi yang diraih tahun ini bisa dikatakan luar biasa ya. Moncer Moncer sekali, iya. moncer Iya. sekali. Kemarin di sering di seri keduanya dia bisa podium pertama Ya. satu. Mengulangi kemarin yang di Italia. Di Italia, Di Mugello di ya. Mugello. Namun juga ada Ramadipa juga. Hmm. Dia bisa podium kedua di seri awalnya, Iya. seri pertamanya, tapi sweet dengan ini Dengan Vedaiga. Vedaiga. posisi 4. Di race yang pertama Vedaiga keempat, Ramadipa 2. Ya. Kemudian di race kedua Vedaiganya 1, Ramadipa 4. Hmm. Ya. Dan memang sempat saya melihat yang di race kedua ya, itu persaingan pembalap Indonesia itu wah luar biasa itu. Larinya wah apa jadi kendel. Kendel. Iya. Nekat-nekat itu bener luar biasa itu. Tapi kalau kita amati RBRC kemarin, itu cukup unik karena Vedaiga ini startnya di posisi yang kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan. Iya. Sangat kurang menguntungkan malah. Iya, 12 ya. Nah, dan 12. kemudian bisa sampai di posisi pertama. Apa yang Mas Ben atau mungkin Bang Aco lihat dari Vedaiga ini sama balapan? Kalau saya pribadi melihatnya karena ini apa? Yang pertama mental ya. Karena kalau mental kita fondasinya sudah kuat, mau bersaing dia tinggal nunggu waktu aja. Dan gimana caranya merangsek ke depan tuh titik-titik tertentu karena gini, motor yang sama kan, ibaratnya motor standar itu. Iya. Itu tinggal gimana memanage kita pembalap depan karena ini jaraknya dengan pembalap yang di depannya sangat ini dekat sekali. Di tikungan aja bisa masuk 4-5 pembalap bisa itu. Ya, jadi kemarin tuh ya yang jelas mental, kemudian kesabaran dan memang Vega itu anaknya bagus kalau saya melihatnya gitu. Men Bang Aco ada komentar Ya, kalau untuk Vedaiga ini kan memang kelihatannya sudah mulai dari Asia Talent. Karena dia dijuara kan di Asia Talent, dia juara, habis itu masuk ke RBC. Kebetulan juga kalau di Asia Talent itu dia kemarin pakai Honda. Nah, pas di RBC sendiri kan tuh one make race, Ya, satu mesin tunggal ya. pakai KTM. Ya. Makanya kalau dilihat hampir semua rata-rata pembalap itu sejajar lah. Memang kalau dilihat Vedaiga itu memang kualitasnya dia sudah punya itu untuk berlaga di kejuaraan dunia, iya. Makanya untuk katanya kan rumornya tahun depan itu tinggal support aja. Kalau prestasi kan sudah kelihatan nih Vedaiga ini mulai dari Asia Talent, Red Bull Cup sampai seri keberapa nih dia? Kurang lebih seri keempat atau kelima kayaknya. Kelima ya. Terakhir. Dia sudah di posisi 3 di peringkat klasemen sementara itu peringkat 3 dan selisihnya cuman dikit kok. Nggak, intinya bisa sampai kejuaraan ini habis nih dia bisa menyalip, bahkan mudah-mudahan bisa sampai juara dunia.
Iya. Biar tahun depan dia langsung direkrut dengan di Moto3. Iya. Moto3 di tahun depan ya. Kuncinya satu, konsisten. Konsisten Yang dan dilakukan selama ini. dan mungkin support Ya, mungkin dari ya, pemerintah ya kan, intinya prestasi sudah ada, Ya. tinggal dibandani aja kan, bahasanya itu gitu Pak. Kita harapannya harus ada ya dari Indonesia pembalap. Iya, Oh. karena sudah ada. Biar Indonesia Raya berkumandang. Iya, jadi kalau Breaking. mau support juga jangan setengah-setengah. Iya, Iya kan, langsung dijos aja karena sudah ada prestasi nih. betul. Vega, ya kan? Hmm. Kurang apa lagi? Ya, Oke, dari RBSI kita langsung lanjut ke ajang MotoGP-nya. Iya. Oh. Kemarin di Sandring kalau kita lihat balapannya berlangsung sangat seru. Mhm. Kalau kita lihat Duh. pembalapnya habis sampai. Apa yang terjadi di Sandring, Mas Ben? Kalau yang pembalapnya habis sebenarnya di race ya, di race-nya ya. Kalau nanti kita bahasnya jadi sebenarnya gini. Yang pertama banyak yang cedera di race itu. Ada 5 pembalap yang nggak balapan di Ya. sana. Ada Morbidelli yang karena di sprint yang sampai wear pack-nya terbuka itu masih diselidiki kayaknya kok bisa sampai terbuka. Kemudian ada Ernea, radang usus buntu, kemudian ada Somka Cantra, terus kemudian ada siapa lagi apa namanya? Martin. Terus satunya lagi ada siapa ya? Gimana data? Siapa ya? Ada 5 pokoknya. Sebentar data. Songkat Martin finalis. Finalis. Finalis yang cedera bahu di kualifikasi itu. Jadi kemarin itu juga menunjukkan salah satu rekor sebagai desa sering pembalap yang finish juga sedikit. Iya. Cuman 10 Sisa 10 yang akhirnya. menyentuh garis finish dari 18 start. Karena ya itu tadi 5 yang absen tadi itu kemudian banyak tragedi di tikungan 1. Oke. Mungkin kalau dari Bang Aco melihatnya apa yang terjadi di tikungan 1 Bang Aco? Kok sampai 8 pembalap akhirnya bablas? Ya kalau itu rumornya kemarin tuh isunya karena ban ya. Karena kan banyak ketikungan ke kiri. Jadi untuk panasnya ban itu kayaknya, karena kalau dilihat sebenarnya sih timpang ya, kalau saya bicara ini race ini timpang dalam artian kita lihat di sprint dan main race, lihat sendiri di awal sprint Marquez ketinggalan bisa ngejar, di race Marquez yang sudah di depan tidak bisa dikejar, kan kayaknya timpang sekali ya. Untuk race sendiri sih kenapa banyak juga di situ, karena memang nggak semua pembalap bisa menguasai di tikungan pertama. Buktinya Marquez sendiri di tikungan pertama sempat keluar dia, yang di sprint. Iya. Iya kan Pak? Iya, start itu. Dan habis itu recovery langsung bisa balik lagi ke 1. Jadi memang di tikungan pertama itu karena hard braking Pak. Iya. Hard braking ya, habis dengan 700 meter hard braking, di situ nggak semua titik pengeremannya sama, akhirnya bisa jatuh. Apalagi sebelumnya kan itu kan yang banyak jatuh kan sebenarnya di main race. Iya. Kondisi lembab juga. Kondisi kan habis hujan. Kemarin kan di sprintnya hujan, pas di race-nya kondisinya masih lembab. Enggak kering, aspalnya kering, cuman udaranya yang lembab, temperatur udara, iya, nggak maksimal. Kurang Dan lebihnya itu. kecelakaannya juga crashnya nggak low side. Ya. Ya benar tadi sebenarnya karena sebelum memasuki tikungan T1 itu di balapan pembalap itu kiri, Ya. kemudian ke kanan. Jadi temperatur ya bannya antara sisi kiri sama sisi kanan ini nggak optimal. Iya. Juga kondisi tracknya juga Iya. tidak saya bilang Iya, itu juga kan kurang panas ya. itu kan juga di atas 20 lap ya. Pada jatuhan itu kan sudah di atas lap 20-an. Iya, betul. Karena Jadi, suhunya iya. bukan tambah naik, sebenarnya Iya, tambah turun. Gitu. Degradasi ban juga. Iya. Ya untungnya kecelakaannya gitu tidak terlalu membahayakan lah, Iya. low side, tapi kan Di situ juga, semua jatuhnya. akhirnya itu bikin rekor di T1 itu banyak sekali. Di sana ada Digia, ada Zarco, kemudian ada Ogura, John Mir, Iya. juga ada Lorenzo Savadori, crash di sana. 5 pembalap juga di sana. Saya pikir kemarin tuh ada red flag gitu, karena ternyata malah diteruskan. ternyata diteruskan. Iya. Karena di Moto3 ada red flag itu, yang banyak kecelakaan juga. Jadi
memang saya sering ini menyajikan balapan yang tidak diduga. Di sprint itu hujan, di balapan itu kering. Jadi efeknya di hari Minggu sebenarnya efek dari hujan itu karet-karet yang menempel di trek itu sebenarnya hilang. Ya. Akhirnya daya cengkeramnya minimal. Orang yang bisa memaksimalkan daya cengkeram trek yang minimalis itu ya kembali lagi seorang Marc Marquez. Karena tadi udah bahas Marquez, kita langsung ke Mas Ben nih. Ya. Marquez sendiri apa yang dilakukan oleh Marquez dan adiknya nih terutama? Ya. Sehingga bisa P1 P2 kemarin di Sansering. Padahal kalau kita lihat teman-temannya banyak jatuh. Ya. Apa yang Mas Ben lihat kemarin di Sansering? Oke, jadi yang pertama selamat kepada saudara saya, Marc Marquez sama Alex Marquez, karena ini balapan yang ke-200 dan balapan ke-100 untuk Alex. Di balapan ke-200 ini Marc bisa juara 1 dan Alex bisa juara 2 di race-nya. Jadi saya melihatnya seperti ini, meskipun dalam kondisi Alex sakit ya, dia sampai pakai alat karbon itu saya kira awal adalah mental sebenarnya. Mentalnya Alex itu sudah bisa dikatakan bisa mendekati kakaknya. Jadi kalau kita bicara mental, dia tidak merasakan itu. Gimana caranya dia bisa balapan itu. Sedangkan kalau Marc Marquez sendiri, ya saya bilang nggak ada nggak ada ujungnya kalau ngomong Marquez, karena itu sirkuit kebanggaannya, bukan kebanggaan ya, teman bermain, tempat main neker, beli nasi goreng, belajar jalannya di situ. Di sana. Jadi saya kira dengan kemenangan Marquez bersaudara ini kembali lagi mengukuhkan ya brother ya, Marquez brother ya, juara dominasinya itu, dan kemudian ini menjadi kemenangan ke-10 Marquez di main race dari 11 seri. Kemudian dia hanya gagal di Inggris Marquez itu, dan ini ya itu tadi Marquez saya kira di balapan kemarin itu sangat tenang sekali, meskipun di race di sprint ya, dia melakukan kesalahan whole shot, kelebihan dia overshoot, dia kalau temperatur bannya dia belum maksimal, akhirnya dia bisa melibas, dan yang paling tidak saya perkirakan kemarin itu sebenarnya Bezzecchi, karena dia disalib di lap-lap terakhir, di tikungan terakhir, padahal jauh di depan itu sudah nggak ada gambaran, bukan feeling. Damai P2 cukup sudah, tapi ternyata Marquez sendiri batin, aku bisa dia di pitboardnya kalau waktunya semakin bagus, akhirnya dia mencoba. Itu sebenarnya perhitungan matang Marquez, tapi sangat berisiko. Gitu. Kalau Alexnya sendiri, saya kira dia baru cedera, dia bisa finish P6 ya. Di sprintnya ini luar biasa, dan seorang Peko kembali lagi di luar 10 besar. Itu Bang Ajo. Lagi-lagi Peko tertekan ya Mas Ben. Iya, tertekan. Dan kemarin juga tertekan karena kalahnya dari pembalap yang sedang cedera gitu. Iya. Apes cedera bisa seperti itu ya. Apalagi waktu fit kan gitu. Ya, itu makanya mentalnya Alex Marquez nih kalau tidak berbicara itu ya nggak akan mungkin seperti itu. Gitu. Oke, ya. Mungkin itu sedikit review dari GP Sansering. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke Brno, ke Ceko, yang akan jadi seri selanjutnya di ajang MotoGP musim ini. Ya, untuk Mas Ben, sirkuit Brno yang sudah cukup lama hiatus ini, seperti apa sirkuit Brno di Ceko ini, Mas Ben? Ya, yang pertama sirkuit ini sudah tidak digunakan sejak 2021 ya di MotoGP ya. Tepatnya 2020 terakhir itu ya. Jadi sirkuit ini kemarin tidak bisa terlaksana karena masalah finansial terkait ini banyak dikeluhkan itu sama pembalap, gridnya tidak bagus. Terus kemudian pihak Brno mau mengaspal ulang itu anggarannya nggak ada, dan baru terlaksana ini kemarin ya tahun kemarin. Akhirnya sekarang ini sirkuit Brno aspalnya baru, dan aspal baru otomatis data yang dulu tahun 2020 itu kayaknya nggak bisa digunakan karena ini aspal baru, otomatis banyak. Dan Marquez juga baru, belum pernah menang dia di
Brno di atas motor Ducati maksudnya. Iya. Itu. Kalau di Honda kan sudah 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kemudian panjang sirkuitnya sih 5,4 km dengan lebar kurang lebih 15 meter. Tikungannya ada 14, 8 ke kanan dan 6 ke kiri. Trek lurusnya hanya 636 meter dan lapnya nanti yang ditempuh ada 21 lap. Dan yang paling ini sebenarnya Brno ini mulai balapan GP itu tahun 1950. Legend berarti, iya, Mas. sirkuit legend Pak. Betul, sirkuit legend. Dan itu tadi sirkuit ini banyak tanjakan dan juga banyak turunannya. Jadi ini akan balapannya kurang lebih ya seperti kayak Sasring, naik turun kayak gitu. Kan balapannya sangat menarik sekali. Terutama ya kembali kalau hujan tuh balapannya mesti menarik. Apalagi kalau kering, otomatis bisa tambah makin menarik juga gitu. Itu gambarannya. Mungkin rekornya, Bang Acu. Rekor, rekor itu sebenarnya Rossi yang megang, Pak. Rekor, karena kan itu Rossi masih balapan, tapi dia juara itu juga di tahun-tahun 2020 ya. Ya. Makanya ya pemegang rekor terbanyak sekarang itu masih Rossi, Giacomo Agostini, Wayne Rain sama Marquez. Nah, kebetulan Marquez ini pembalap yang masih aktif sampai sekarang yang memegang rekor terbanyak itu Marquez. Ya. Salah satunya Marquez waktu di Honda. Ya, waktu di Honda. Nah, dan untuk pole position Marquez, Rossi, Marquez 4 kali, Rossi 3 kali, Max Biaggi 3 kali. Dan itu sudah zaman, tapi zaman 2010-an ke bawah paling Pak. Yang sudah di era modern sekarang kan yang tersisa hanya Marquez. Iya, betul. Iya. Untuk rekor sirkuit terakhir itu sebenarnya Dovizioso Pak. Ya, top speed. Ya. Sudah pakai Desmosdi. Iya. Pakai Ducati di tahun 2020 dan memang pada waktu 2020 ini kan race itu sebenarnya sedikit Pak. Serinya sedikit kalau nggak salah. Nggak ada sprint. Sudah nggak ada sprint, terus jumlah serinya cuman berapa kali gitu. Yang terakhir juara kan Juan Mir. Iya. Kurang lebih seperti itu. Terus terakhir, nah ini yang menarik ini sebenarnya Pak. Juara terakhir itu sebenarnya yang didapat di Brno itu 2020 Rocky. Pada waktu itu statusnya Rocky Binder. Ya, Binder ya. Binder itu sudah pakai KTM berarti. Iya. Rocky kan dia. Iya, Rocky KTM juara di situ dengan kondisi basah. Betul. Iya ya, bukan kondisi kering. Jadi makanya kalau untuk di Brno tahun ini memang masih mungkin data yang 5, kan ini kan pasti ngambil data yang 5 tahun sebelumnya. Pasti berbeda Pak. Ya jelas. Apalagi data palan ulang. Nah, itu sudah pakai Michelin apa ya? Masih ini ada 5 tahun ini pas persis. Iya, sudah pakai Michelin ya. Memang data mungkin nanti pasti acuannya dari data yang 2020. Cuman pasti nggak semua. Makanya dilihat hari ini kan sudah balapan sudah practice. Ya. Jadi makanya karena kondisi yang 2020 sama motor 2025 ini sangat berbeda pasti. Makanya data pasti pembaruan ulang. Betul. Karena sudah lama jeda kan. Iya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Lagian lap recordnya juga masih dipegang Marquez ya. Lap record ya. Lap recordnya Marquez masih di Honda dengan 1 menit 54,596 detik ya. Pole position juga rekornya itu dan Pedrosa juga menjadi lap terbaiknya di 1.8 Pedrosa ya di 1 menit 56,027 detik di kecepatan 167,6 km. Saya kira dengan yang saat ini masih aktif Marquez ya, kembali lagi pastinya Brno ini ya kembali lagi Marquez lagi gitu yang terjadi. Satunya Marquez lagi, enggak mau ini. Pasti enggak mau ya harus mau, harus mengakui gitu. Gitu. Bang Lugeng Mas Bas. Tapi untuk prediksi sendiri gimana Mas Ben untuk Brno besok? Maksudnya ini prediksi secara umum ya, keseluruhan ya. Seperti apa Mas Ben melihat untuk di sirkuit Brno besok ini? Oke, kalau yang pertama, kalau dari Ducati jelas Marquez kembali lagi momentum menang beberapa race belakang ini, saya kira ya patut diperhitungkan. Kuda hitam pastinya Marquez ini
dia akan mencoba untuk memperbanyak rekornya dia, gitu. Kemudian soal Peko, kalau saya melihatnya Peko itu sebenarnya kemarin sempat menggunakan mencoba sasis yang lama, yang diuji coba tahun lalu GP24 itu. Nah, dia alasan katanya menemukan cengkeraman yang baik. Tapi, nah ada tapinya, cengkeramannya baik, tapi dia menemukan depannya yang halus. Nah, jadi Peko ini masih kembali lagi apa ya? Sambat lagi ke Ducati. Tapi Ducati tetap mempersiapkan infonya di Brno besok ini. Peko akan dikasih sesuai dengan permintaan Peko yang katanya sasisnya yang dicoba yang dicoba itu. Saya kira ini akan kembali lagi apakah Peko akan berargumen lagi nanti seandainya dia kalah. Karena kemarin yang terjadi dia posisi P3 di Sasring sebenarnya juga banyak pembalap di depannya yang glosor kayak Morbidelli kan posisi lagi P2. Ya akhirnya dia glosor sampai wear pack-nya lepas itu. Gitu. Kemudian kalau dari Aprilia ini sebenarnya kesempatannya Aprilia ya, Martin comeback. Nah, karena dia sudah melakukan tes di Barcelona sama privat di Misano, dia akhirnya mendapatkan izin bahwasanya dia sehat, fit dan bisa balapan di sini. Sampai kapan balapannya? Ya, kalau yang update terbaru akhirnya sesuai dengan yang kita omongin itu nggak mungkin dia meninggalkan Aprilia. Dia sampai 2026 menyelesaikan kontrak sesuai kontrak apapun yang terjadi. Nah, iya, mau macam-macam sama kontrak bisa dibawa ke pengadilan. Dan nanti jangan lupa Bezzecchi ini kembali lagi Mr. Comeback ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mr. Comeback ya. Iya, ini saya yakin saat ini fokusnya Aprilia bukan ke Martin. Karena Martin sudah melakukan tindakan seperti itu menurut saya. Jadi dia lebih fokus ke Bezzecchi. Mr. Comeback itu dari saya. Mungkin yang lainnya Pak Ajo bisa. Ya, kalau di Ceko ini karena memang saya anggap data ini nyari baru lagi ya. Marquez juga baru di Ducati kan tahun ini dan masih mencari data. Kalau dibilang Marquez, sebenarnya yang lebih menarik itu ya Mr. Comeback sama Quartararo lah saya kira. Power Up the Kepepet. Oh iya. Itu sebenarnya lagi rame itu. Lagi rame sebenarnya. Karena dilihat dari race kemarin kalau mereka kan BCC sama dia kan akhirnya jatuh. Cuman yang paling mendekati sebenarnya kan orang dua itu, pembalap dua itu sebelum Alex Marquez ya. Terlepas dari Marquez bersaudara, memang yang lagi seru itu sebenarnya yang dibahas itu BCC sama The Power of the Kepepet ini. Memang terbukti. Ada lagi Morbidelli sebenarnya. Iya, cuman sayang dia cedera. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau yang dibahas di J ini memang kan rumor isunya si Aco itu memang lagi beredar, lagi hot-hotnya nih Pak. Makanya si Digia kemarin juga sempat usang lah, ibaratnya kalau ada berita-berita ini terus sih, kan gitu. Ibaratnya saya juga secara kontrak di atas kertas memang Digia ini sampai tahun depan. Jadi dia nggak mau memikirkan siapa yang masuk gantiin siapapun itu yang masuk nanti di VR46. Dia nggak peduli. Intinya kan gitu bahasanya si Digia kemarin. Intinya dia fokus untuk kalender tahun ini harus bisa menyelesaikan paling tidak bisa di atas sama teammate-nya dia, yaitu Morbidelli. Kalau misalkan nilainya poinnya harus di atasnya Morbidelli. Makanya ini sebenarnya jadi tahunnya Digia juga untuk kasih lihat nih sekarang bahwa nanti di tahun depan dia tetap ada di joknya VR46. Banyak rame itu. Morbidelli yang bisa jadi Pak, karena secara di atas kertas, secara di kontrak Morbidelli tahun ini sudah selesai kontraknya. Kalau si Digia masih sampai tahun. Jadi kontrak langsung dari Ducati pabrikan. Kan gitu. Sama seperti Firman ya. Iya, sama. Ya. Terus yaitu comebacknya Martin juga rame diberitakan karena mau nggak mau Martin itu harus bisa menyelesaikan kontraknya dengan apapun kondisinya Aprilia. Kedepannya seperti apa ya Martin harus balapan. Makanya sebenarnya kan hari ini sudah latihan bebas, kita lihat aja nanti apa dia ada kembali bisa comebacknya langsung dapat poin atau karena memang kalau dilihat dari pembalap kayak Gresini, Alex ya oke lah, tapi kan masih tetap
tetap masih berjuang sama cedera Pak. Firman juga bagus. Terus Peko, nah ini Peko tadi sudah Bapak bahas. Ya. Terus Aprilia ya itu Mr. KPK aja BCC. Ya. Makanya buat kedepannya balapan ini biar seru ini yang kita lihat ini BCC sama Digi ya. Di sisa paruh musim ini. Oke. Karena kalau kita ngebahas Marquez kayak ketimpang ya Pak. Iya. Pembalap Mending gak usah dibahas lah ya. Iya. Udah pasti itu. Karena ya itu tadi kalau kita lihat di race-nya itu aja bisa lihat lah. Di sprint dia ketinggalan dia bisa ngejar. Pas di main race dia sudah di depan dari bisa ngejar. Sudah ketimpangan itu kan sudah kayak gimana ya? Istimewa tak tersebut. Ya, kayak nggak ada obat lagi sudah. Makanya harus ada yang seru ini selain Marquez. Karena kalau kita ngeliat Marquez oke lah. Kita Marquez sudah nggak ada obatnya. Ya. Saya rasa Marquez itu kayaknya di GP Phillip Island selesai dah. Sudah ngunci ya. Sudah ngunci. Di Phillip Island itu seri keberapa itu? Sudah masuk Asia itu ya? Ya. Berarti ya, itu sudah ngunci itu Pak. Sebelum mau masuk Asia itu sudah ngunci Pak. Karena saya kurang 5 seri mungkin. Iya, kurang lebih segitu kan. Asumsi saya. Pokoknya mau menuju seri Asia sudah selesai. Mungkin di Mandalika aja sudah ngunci. Mandalika Oktober lah. Ini jadi agak ngingetin saya ya di seri F1 3-4 tahun terakhir ini. Iya. Oh iya. Karena balapan udah gak menarik. Iya. Kalau kita ngomongin Max Verstappen ya udah pasti P1 Iya, lah. P1. Iya. Udahlah kita ngomongin yang belakangnya aja gitu. Karena kejar-kejarannya malah di belakang. Gitu. Betul. Jadi memang tugasnya Marquez sekarang itu tugasnya harus bisa mempunyai rekor-rekor baru aja lah. Nah, ini yang Itu saya yang baru kita- rekor. iya. ini yang saya senang. Kalau juara dunia tahun ini itu pasti juga. Pasti. Kenapa? Sudah ibaratnya selangkah kakinya sudah juara dunia. Sekarang dia cuma ngejar rekor-rekor untuk dia aja. Itu sudah tugasnya Marquez. Pastinya rekor itu saya tambahkan Marquez itu rekor poin tertinggi lagi. Ya. Kemarin sudah tertinggi. Ini bisa kalau menyabet seperti konsistennya seperti ini, saya kira rekor poin tertinggi akan tercapai lagi. Kemudian saya mau nambahkan besok di Brno ini finalis kan digantikan oleh Pol Espargaro. Itu menggantikan itu. Morbidelli absen juga, nggak tahu dia digantikan siapa. Yang jelas belum ada. Saya kira balapan di Brno ini juga akan semakin menarik apa yang akan ditunjukkan oleh seorang Marquez, gitu. Dan jangan lupa kita juga patut apresiasi kepada seorang Marini yang kemarin dia habis kecelakaan di tes Suzuka 8 jam itu, dia bisa finish finish P6 P7 di sprint dan di race-nya. Ini saya kira ya kembali lagi kok muncul tiba-tiba ada di depan dia gitu. Tapi jangan lupakan Zarco juga. Kembali lagi kan Honda menunjukkan kalau di saat hujan Honda itu motornya bagus. Tapi saat race ya panas, mengering, sudah berlepotan. Sama dengan yang dihadapi dari Yamaha. Meskipun dia kan posisi P4 ya, Quartararo kemarin. Dia ternyata mengakui benar masalah Yamaha itu spin sama chatter dia itu. Tapi dia sempat iya. Podium akhirnya, betul, ya, naik podium akhirnya itu. Tapi kan masalah yang dihadapi Yamaha itu klasiknya itu belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi ini PR besarnya Yamaha, saya kira itu. Pramac juga gitu, belum begitu maksimal, kayak seperti kembali lagi pembelajaran karena dia sebagai tim baru dari bedol desa dari Ducati ke inline itu tadi. Saya kira hampir sama dengan Aprilia yang track house. Kemarin Ogura yang awal-awal seri begitu bagus terus kecelakaan, mengalami itu agak mundur. Akhirnya sekarang saya kira memang yang terjadi fokusnya Aprilia benar-benar di Bezzecchi. Saya kira itu. Kemudian jangan lupakan John Mir kemarin kasihan diseruduk sama Ogura di tikungan 1. Sampai Ogura sampai bahasa kayak Jepang itu minta ya gimana ya nama. Iya, ya karena memang ya itu tadi banyak panas-panas pas kanannya dia dingin bisa dikatakan. Jadi nggak maksimal daya cengkeramnya. Akhirnya itu memang sangat berpengaruh lah. Makanya tikungannya bayangkan ke kiri terus ke kanan pas kecepatan tinggi hard braking juga padahal dia set bruk gitu. Waduh kasihan eman sekali. Jadi Mir juga kasihan
kurang begitu maksimal ya poinnya ya. Honda ini hanya seorang Zarco yang kemarin hujan, saya kira Honda ini perlu mengejar Yamaha. Dan info terbaru Yamaha sebenarnya kemarin sudah ngetes V4. Cuman yang kemarin kan kita ngomong banyak ada 5 motor ya, 5 motor dengan 3 transponder 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3, 4, 5 ini beda. Jadi ternyata ada selentingan dari orang dalam, motor V4 itu lebih lambat 2 sampai 3 detik dari inline. Sedangkan Yamaha harus kembali lagi mengambil keputusan. Kemarin direktur Pavilion itu yang ngomong katanya sepertinya di 2026 Yamaha mau pakai V4. Tapi ya masih ada waktu lah, setengah musim nanti, apalagi besok ini setelah race Brno kan libur, jeda paruh musim. Katanya langsung dicoba itu. Nah ya itu, maka dari itu saya kira ini kesempatannya Yamaha, karena dengan konsensi yang dimiliki monggo mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih. Saya kira kita patut menunggu gebrakan apa Yamaha, jangan mengambil pole position tapi tidak dapat podium. Eman kasihan kan, sudah mimpin akhirnya ada masalah. Saya kira ini PR juga Yamaha, makanya harus benar-benar fokus, diputuskan V4 atau tetap di inline. Kalau saya harus V4 karena 850 kan rata-rata kebanyakan ya V4 yang digunakan. Itu Mas Ugas. Tapi kita pastinya berharap kalau pabrikan Jepang ini nanti bisa bertahan dan Oh berkembang iya, di MotoGP. karena Honda adalah Honda. Gitu. Tinggal pembalapnya saja sebenarnya Honda ini untuk dijadikan sebagai pembalap acuan untuk pengembang. Yang terjadi sekarang kan, mohon maaf, sepertinya seorang Luca Marini, seorang Joan Mir yang pernah juara dunia pun saya kira belum bisa sebagai seorang pembalap pengembang, gitu loh. Di tengah permasalahan yang dihadapi Honda yang sekarang ya bisa dikatakan mulai ada perubahan tradisi lah. Dalam artinya dulu kan Jepang sentris ya, sekarang Eropanya sudah mulai masuk. Saya kira ini harus dipergunakan semaksimal mungkin, karena info-info terbaru dari KTM yang kemarin infonya teknisnya siapa, pengembangan itu ditarik lagi ke Honda, ke Jepang itu. Ini makanya kan orang-orang Eropa ini luar biasa. Tapi sistem dinamika kerjanya kan beda antara Eropa sama Jepang, Asia. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi intinya beda. Kalau Jepang yang saya tahu adalah teliti dan perlu waktu. Tidak Eropa, coba gagal, coba ya, buat lagi ya gitu. Yang saya tahu seperti itu. Jadi memang divisi balap istilahnya di Iwata kayak Jepang kayak gitu memang memerlukan dites dulu bagus-bagus baru dites. Beda dengan Eropa, buat sesuatu kayak apa dicoba gagal, coba lagi, bikin lagi sampai dia menemukan bagus. Jadi trial terus. Kalau Honda ini perlu bukan Honda ya, pabrikan Jepang, dia membuat dulu harus diperhitungkan matang, dicoba dulu sebelum baru diturunkan sudah oke. Itu saya kira itu. Dan ini memang sebenarnya kita menunggu ya, kembali lagi pabrikan Honda ini, Yamaha sama Honda ini bisa naik lagi terutama di paruh musim yang kedua. Kita tunggu aja gebrakannya apa. Pastinya Honda tidak akan tidur tenang selama libur 3 minggu besok ini. Pasti ya itu tadi harus fokus antara 1-2 motor itu yang difokuskan, karena setupnya sekali lagi belum menemukan setup dasarnya. Itu saya kira. Itu Mas Ugas. Oke. Bang Anco mungkin ada tambahan? Ya, kayak kemarin juga dampaknya Liberty Media masuk juga kan, record penonton di Sanseling juga nambah itu, naik lagi ya kan. Ya. Terus ya itu tadi kembali ke masalah, hampir semua pabrikan itu kan masalahnya chatter. Iya, betul. Ternyata memang kalau dilihat kemarin itu juga ada screenshot soal Marquez, jejak bannya yang putus-putus, ada tahu? Oh ya, betul. Itu juga Marquez juga mengalami itu. Itu jadi indikasi chatter ya Bang Anco? Iya, karena garis jejak bannya itu putus-putus kan, jadi kayak gitu dapat grip, dapat kan gitu, loncat kan, jadinya kan ban belakang depan ya. Depan. Itu loncat pastinya ada chatter lah di situ. Tapi tetap riding style yang membedakan itu semua itu riding style. Intinya hampir semua itu ada. Iya, memang chatter iya. Rata-rata semua motor yang di MotoGP tinggal gimana caranya membuat inovasi, gimana ya itu tadi buritanya kayak Ducati, terus KTM kemarin yang terbaru, Honda juga
Yamaha bikin ya, jadi semuanya tujuannya untuk gimana memberikan downforce, dan sebenarnya bisa dikatakan chatter selain dari motor sendiri juga akibat dari dirty air yang terjadi. Itu pasti itu karena dengan sekarang kan aerodinamika itu sangat kompleks. Makanya saya sebenarnya ya seperti Marquez ngomong, itu coba dihilangkan lah, kembali lagi seperti yang dulu-dulu. Saya yakin akan tambah seru dan benar-benar skill seorang pembalap yang ditunjukkan untuk di setiap balapan. Apalagi di 2027 ini 850 sudah menanti, mesinnya lebih kecil, dan saya yakin juga pastinya lebih lincah itu nanti karena aerodinamikanya sudah dikurangi, RHD-nya dihilangkan, dan whole shot-nya juga seperti itu. Jadi pastinya kenapa saya pernah ngomong Ducati mengambil Marquez itu karena Marquez orang pembalap yang tidak sepakat dengan adanya penampilan aerodinamika dan elektronik. Itu jadi ini apalagi narik Bulega, kemudian Yamaha narik Toprak, itu sebenarnya mau ngambil ilmunya ban yang di Pirelli. Karena Bulega dan Toprak ini sudah bisa dikatakan senior menggunakan ban Pirelli, sedangkan pembalap yang sekarang ini belum pernah. Jadi ilmunya itu nanti dari sana. Bulega di test ridernya Ducati, sedangkan Toprak dia ada di Pramac. Ini saya kira akan seru, dan ya enggak tahu Honda apa nanti ngerekrut siapa. Udah makanya yang penting di sini adalah Honda gimana caranya merekrut pembalap pengembang, bukan pembalap saja seperti itu. Itu mungkin Mas Gas. Targetnya di 2027 ini dengan adanya regulasi 850 cc, targetnya kan supaya yang jelas biayanya lebih murah. Dari 1000 ke 850 untuk mendevelop mesin 850 agar supaya market mungkin pabrikan-pabrikan yang lain yang kemarin nggak ada bisa muncul lagi biar tambah ramai lagi. Betul. Targetnya kan kurang lebihnya seperti itu supaya tambah ramai aja. Oke, saya tambahkan terkait dengan develop keuangan bias pengirit. Aerodinamika fairing itu aja biayanya sangat besar sekali. Karena apa? Perbedaan ya aero itu aja mempengaruhi nanti secara keseluruhan. Gimana caranya aero kalau membuat motor itu mulai kita ada istilahnya wind tunnel untuk mengetes secara aerodinamika arah angin ini seperti apa. Jadi dengan adanya aerodinamika dikurangi, saya kira budgetnya benar-benar digunakan mungkin untuk yang lain. Saya kira ya mungkin untuk pengembangan yang lain lah. Makanya ke pabrikan-pabrikan lain mudah-mudahan muncul lagi. Itu malah ya itu tadi yang diharapkan biar tambah seru lah gitu. Jadi aerodinamika begitu ada perubahan sedikit aja di depan, efeknya ke belakang dan seterusnya. Karena itu tadi kita tahu kayak di F1 sama juga aerodinamika wind tunnel itu begitu dikasih angin dari depan kemudian sudutnya geser dengan kecepatan sekian, turbulensi gambar malah dikasih pewarna ya maksudnya dikasih warna itu kadang-kadang bisa dikasih warna spet itu kadang. Jadi tahu aliran udaranya itu seperti ini saat menikung dan sebagainya. Karena bisa jadi bumerang juga. Iya betul, makanya itu yang menghadapi yang di belakangnya yang kena turbulensi yang dirty air tadi. Makanya kalau itu dihilangkan saya kira akan kembali normal kembali, skill pembalap murni yang diandalkan nanti. Itu Mas Sugas yang kita sampaikan. Ya mungkin coba Mas Ben ya. Tapi sebelum kita tutup seperti biasa kita ngedukun dulu. Prediksi sih tak siap no catatane. Kita ngedukun dulu. Kira-kira siapa aja yang akan duduk di podium? Oke, Lugas. Siapa kira-kira ya? Aco, oke. Sekarang saya tanya, saya tanya. Bang Aco, siapa? Oke. 1, 2, 3. Karena masih buta ya. Masih buta, kita sudah 5 tahun ya. Ya. Tapi Marquez, wah. Marquez. Sudah kelihatan deh. Karena dari jumlah rekor itu karena yang sisa masih aktif pembalap yang masih Marquez. Aktif, itu Marquez. Kemenangan 3 kali ya. Oke. Nggak ada alasan lain untuk milih yang lain kan dulu. Siap. Marquez. Terus apa power up udah kepepet ya? Dijia? Oke. Nah, Peko.
Sekarang sekali-kali saya tanya MC-nya apa produsernya ini. Mas Lugas? Kalau saya sepertinya sama dengan podium Sunsering kemarin, Ben. Marquez, Alex, dan Peko berarti ya. Alex, Peko. Mudah-mudahan nggak luput nih. Ya. Kalau saya tetap seorang Marquez. Ini sebenarnya Alex. Karena dia sudah fit. Oke. Sebenarnya saya mau Peko, tapi di Jia ini saya sedikit tertarik saya. Karena performnya dia bagus. Saya coba di sini. Oh, Beseki, sorry, betul. Sorry. Beseki saya, betul. Ya. Kuda hitam, sudah. Oke. Oke. Dari Bang Aco, Marquez, Dijia, Peko, kemudian Mas Lugas, Marquez, Alex, Peko, kemudian saya Marquez, Alex, Beseki. Gitu. Oke. Berarti Kita tunggu masih ya. optimis banget kalau Optimis. Marquez pasti menang. Ya itu tadi, karena untuk pembalap yang aktif dan rekornya yang bagus sih dia. Dan ingat Marquez itu bagus juga di saat kondisi lintasan yang baru, aspalnya yang masih minim, tracknya masih minim karet. Pastinya hari Jumat ini masih licin ya, masih licin, belum Berarti tahu. nanti free practice sore ini istilahnya nggak nyari gitu. Iya. Nggak nyari aspal lah. Betul. Dalam artinya kalau tidak hujan, hari Sabtu itu mesti labnya akan semakin bagus untuk kualifikasi, dan semoga juga pada minggu nanti balapan tidak hujan sehingga karet itu masih ada di lintasan, semakin membuat balapan semakin seru. Nikungnya semakin tambah serem pastinya itu. Kalau hari ini dia mungkin berusaha untuk melumasi track itu dengan karet. Itu Mas Lugas, itu mungkin gambaran saya untuk ini. Ya, karena sebentar lagi sudah masuk free practice yang pertama, dan mungkin Mas Ben dan Bang Aco mungkin juga mau lihat. Iya, pasti itu. Kita akhiri podcast sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang mungkin lihat podcast ini, jangan lupa dukungannya, beri komentar, like, komen, dan subscribe, dan boleh juga share-share ke tetangganya, ke keluarga, ke kerabat. Jangan lupa juga saksikan MotoGP tentunya di di tempat-tempat yang resmi ya. Resmi ya. Aja ya. Ya dimanapun itu, pokok jangan lupa saksikan aksi Marquez di akhir pekan ini gitu. Iya. Marquez bersaudara. Oke. Marquez bersaudara, karena nggak cuma Marquez saja sekarang kan. Betul. Ya. Oke, kita ini. Salam satu track. Salam satu track. 9, 3.